Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan contoh yang ke-6 ya. Ya, Bu. Kita belajar ini apa? Pengetahuan konsumen dan keuangan informasi. Pelajaran hari ini kita mulai baca basmalah. Baik, hari ini ada mahasiswa yang tidak hadir. Hadir semua. Ya. Semangat ya hari ini ya. Baik, hari ini kita lanjutkan seperti disampaikan di awal tadi, kita akan mempelajari mengenai proses belajar mengenam ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian capai di materi ini, yaitu yang pertama adalah menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki pengetahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam beberapa teknik dari akademik. Nah, yang kedua itu yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini ya, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sarana teknologi informasi pada kerjaan konsumen yang khususnya dalam proses pembelajaran konsumen ya. Kemudian masuk capaian pembelajaran yang ketiga yang harus kalian juga itu atau harus kalian ketahui adalah mahasiswa harus memahami proses belajar konsumen dengan baik. Oke ya, baik, mungkin di sesi ini kita seperti biasa mengadakan ataupun membuat tugas rutin ya, seperti sudah disepakati di awal pertemuan. Jadi lanjut presentasi kelompok yang sudah dimulai kemarin ya. Sebelumnya Ibu menanyakan dulu ya, bapak ini mengingat karena materi kita adalah proses belajar konsumen, pastinya kalian harus mengetahui mengenai definisi belajar apa itu belajar. Ada yang tahu kira-kira siapa yang mau menyampaikan konsep belajar? Oke, karena sudah ada, kita break dulu sebentar ya, sambil maksudnya mengalami azan. Habis azan nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Bu. Baik, Ibu lanjutkan kembali sebelum presentasi, di mana disampaikan terlebih dahulu mengenai proses belajar konsumen ini ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengetahuan dan pengelolaan informasi. Ini adalah bagian terpentingnya dalam proses belajar ya. Karena seorang konsumen itu harus diteliti atau dilihat. Nah, disitulah seorang pemasaran itu harus memperhatikan bagaimana cara pemasaran. Karena tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memudahkan sang pemasar dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Melakukan oke, di dalam proses belajar konsumen ini nanti akan kita bahas ada 4 ya item. Yang pertama itu adalah definisinya atau konsep belajarnya, kemudian yang kedua itu adalah syaratnya yang ataupun syarat proses belajar, kemudian yang ketiga itu adalah jenis proses belajar. Dan yang ketahui juga bahwa sebenarnya konsumen itu harus dipelajari. Biasanya kan kita itu mempelajari bagaimana siswa, nah ini konsumen juga harus kita pelajari. Oke, mungkin itu pengantar dari Ibu ya, dari Ibu ini di awal. Nah, kita lanjutkan ke sesi presentasi kelompok yang sudah dibagi ya. Pokoknya kelompok 4 dipersilakan ya. Kepada siapa? Kelompok 4. Kita sudah siap, jadi mulai saja ya presentasi hari ini. Ibu serahkan sepenuhnya kepada perjalanannya untuk maju diskusi pada hari ini.
kita akan mempresentasikan kelompok 4 ya. Oke. Yang kami hormati Bu Gustina MM dan kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja saya persilakan dari komentar pertama. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses di mana pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap atau perilaku. Menurut Ashram 1997, pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalaman dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyukai perilakunya dengan pengalaman masa lalu. Proses pembelajaran adalah salah satu tahapan penting yang dilalui konsumen secara sadar maupun tidak sadar. Dengan adanya pembelajaran konsumen tersebut, maka pemasar perlu memenuhi bagaimana, kapan, di mana, dalam kondisi apa. Konsumen itu memerlukan proses pembelajaran, pengalaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk menjadi salah satu proses pembelajaran konsumen. Apakah nanti mengkonsumsi lagi atau mengurangi konsumsi atau bahkan tidak akan memakai produk itu lagi. Itu saja yang dijelaskan dari tadi ataupun yang dipaparkan. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya atau memahami dari penjelasan dari materi tersebut. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan kepada audiens. Oke, ada. Perkenalkan, nama saya Elza Arianesti. Saya ingin bertanya ke materi tentang mengapa faktor motivasi dan mendorong sangat penting dalam mempengaruhi proses pembelajaran dan bagaimana faktor tersebut dapat dimaksimalkan dalam strategi pemasaran. Untuk dapat menjawab pertanyaan dari saya, mengapa faktor motivasi dan mendorong sangat penting dalam mempengaruhi proses pembelajaran konsumen dan bagaimana kedua faktor tersebut dapat dimaksimalkan dalam strategi pemasaran. Faktor motivasi dan mendorong sangat penting dalam mempengaruhi proses pembelajaran konsumen karena mendorong internal yang mempengaruhi konsumen untuk mencari informasi dan membuat keputusan sendiri. Motivasi ini seringkali terkait dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik atau emosional, atau kebutuhan yang lebih tinggi seperti pencapaian dan aktualisasi diri. Terus yang kedua, pendorong pembelajaran konsumen, yaitu pendorong pembelajaran merujuk pada faktor eksternal yang mendorong konsumen untuk terus belajar, mengeksplorasi dan mengadaptasi pilihan mereka. Pendorong ini bisa berupa informasi yang relevan, pengalaman sebelumnya, atau pengaruh sosial. Terus yang ketiga, memahami terhadap segmen konsumen. Mereka harus memahami motif dan kebutuhan dari berbagai segmen pasar mereka. Misalnya, bagi konsumen yang termotivasi oleh suatu sosial, mereka dapat menonjolkan kualitas premium atau kemewahan dalam komunikasinya. Untuk konsumen yang lebih tertarik pada nilai, fokus kualitas produk atau manfaat praktis. Terus yang terakhir, konsistensi dalam penyampaian pesan. Merek harus secara konsisten mengomunikasikan nilai atau manfaat produk yang relevan dengan motivasi konsumen. Apakah itu kenyamanan prestasi atau penghematan daya. Jadi kesimpulannya, motivasi dan pendorong memainkan peran besar dalam bagaimana konsumen mempelajari dan memiliki informasi terhadap produk atau merek. Dengan memahami faktor-faktor ini, dalam strategi pemasaran, mereka dapat mempercepat proses pembelajaran konsumen, meningkatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Asia. Saya punya pertanyaan dari Pak Adil. Pertanyaannya adalah, dalam konteks pemasaran, bagaimana pengembangan positif dan negatif dapat mempengaruhi persepsi dan
materi, mungkin ada pertanyaan yang ruang dari pemateri ataupun kawan yang ingin menanyakan kembali langsung dijelaskan dari maka ada kawan-kawan. Sudah paham? Bila presentasi kelompok KPU sudah ada beberapa catatan yang ingin disampaikan di sini, jadi lumayan ya dari kelompok ini, yaitu mengenai kesiapan lengkapnya serta budaya serta strategi dari pembahasan itu sudah bagus ya. Kemudian lagi berkaitan dengan penelitian dari pokok pembahasan juga sudah sesuai. Hanya saja di sini ada kekurangan sedikit yang mungkin perlu ditambahkan pada isi pokok yang terakhir ya. Ini belajar nanti ditambahkan penelitian sendiri selama dan proses dari kelompok ini kita lanjutkan ke yaitu mengenai proses belajar itu sendiri ya. Jadi dari beberapa yang kalian tanyakan tadi ataupun saya sudah kumpulkan khususnya pertama ya. Ini akan sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah konsep belajar. Konsep belajar benar tadi yang disampaikan di awal itu perubahan perilaku dan relasi permainan yang dilihat oleh pengalaman. Jadi makanya pembahasan itu harus memahami tentang perilaku konsumen. Sebenarnya Pak, Indonesia itu adalah untuk mengetahui konsumen itu perlunya ataupun kebutuhannya itu apa dari dirinya sendiri. Jadi di situ pembahasan perlu apa? Perlu memahami. Jadi bagaimana tingkah laku konsumen, bagaimana meningkatkan supaya apa? Supaya nanti perusahaan bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Baik, itu yang bisa disampaikan ya dari beberapa poin itu atau materi itu. Kesimpulannya dari materi kita hari ini yang perlu kita pahami adalah satu, yaitu bagaimana kita mengetahui strategi pemasaran kemudian memasuki dalam proses. Kenapa? Tanpa pemasaran ataupun tanpa strategi pemasaran maka perusahaan itu tidak akan bisa